semuanya, selamat datang di Ghosting, ngobrolin seputar hosting. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu nih ya, Ghosting adalah seri spesial dari Bisnet Gio, di mana topiknya akan membahas segala sesuatu tentang hosting dan topik terkait nih ya, seperti pembuatan website, digital marketing, dan lain-lain. Nah, sebelum kita mulai, perkenalkan saya Wenta yang akan menjadi host pada hari ini. Dan mungkin kita boleh kenalan kali ya di kolom komentar di Zoom atau di YouTube, mungkin nama, terus juga domisilinya dari mana. Nah, sambil menunggu kita kenal-kenalan, untuk ghosting kali ini spesial banget ya, karena biasanya ghosting Bisnet G itu sendirian aja ya, nggak ada kolaboratornya. Nah, tapi kali ini kita berkolaborasi dengan Dapanel Media Indonesia untuk menyajikan materi kepada teman-teman semua yang ada di rumah, sehingga pembelajarannya bisa efektif ya. Dan ghosting bersama Dapanel ini nggak cuma berjalan satu kali aja, nggak cuma hari ini aja, tapi akan ada 3 webinar di bulan Desember dan juga akan ada 2 workshop di bulan Januari mendatang. Jadi stay tune di sosial media Bisnet Gio untuk informasi selanjutnya. Nah, oke. Untuk ghosting kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi website ya, yang akan dipaparkan oleh Mas Sinar Hadi Wijaya atau yang akrab dipanggil Mas Hadi. Beliau adalah founder dan CEO dari Dapanel Media Indonesia, sekaligus juga pentolan nih dari komunitas WordPress Indonesia. Langsung aja kita panggil ya. Halo Mas Hadi. Halo, Mbak Lenta. Wah, gimana Mas Hadi kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, gimana Mas, melihat peserta yang lumayan ramai ini hari ini, kayaknya udah pada siap sih ini Ya, buat Alhamdulillah pesertanya 65. oke oke Jadi siap. sudah cukup banyak untuk memulai sore hari ini. Siap. Nah, Mas Hadi, thank you banget udah mau berkolaborasi sama Bisnet Gio ya untuk series ghosting pada kali ini. Oke deh. Nah, Mas Hadi, hari ini kan kita mau bahas tentang serba-serbi website ya. Boleh kali dikasih preview dikit nih, nanti akan membahas apa aja. Oke, jadi pada suara saya menggema ini. Sebentar. Oke, jadi pada sore hari ini kita akan membahas banyak mengenai website, terutama bagi teman-teman yang baru memulai belajar membuat website nih. Oke, siap-siap. Nah, Mas Hadi, sebelum kita mulai ya, aku mau ngabarin dulu ke teman-teman semua kalau nanti setelah pemaparan materi akan ada sesi Q&A dan untuk 3 orang penanya terbaik akan dapat merchandise menarik nih dari Bisnet Gio. Nah, ada tote bag, ada notepad, ada kaos yang aku pakai juga nih kali ini ya, dan juga ada cangkir khusus dari Bisnet Gio. Nah, jadi untuk teman-teman yang kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditulis aja di kolom komentar di Zoom atau di YouTube. Nanti akan kita pilih ya teman-teman dan untuk 3 orang penanya terbaik akan dapat merchandise menarik ini. Oke deh. Nah, Mas Hadi gimana? Udah siap kah? Oke, sudah siap. Sip, boleh langsung Mas. Silahkan. Oke, mohon maaf kalau suaranya menggema. Oke, kita akan membahas mengenai website, di mana website itu sebuah hal yang tanda kutip menjadi kebutuhan dari kita semua di dunia digital marketing. Terutama nantinya di tahun 2023 banyak banget hal yang perlu kita optimasi, bisa kita optimalkan dengan menggunakan website. Nah, saya harapkan pada teman-teman yang hadir pada sore hari ini sudah mempersiapkan pertanyaan, pena, kemudian catatan untuk nantinya bisa bertanya. Oke, suaranya menggema lagi. Oke, sekarang tidak menggema. Nah, oke, aman? Oke, aman. Ya, rupanya suara operator harus saya mute. Oke, jadi seperti itu. Silakan disiapkan pena, pensil karena apa? Karena bagi teman-teman yang hari ini tanda kutip sedang mempelajari cara pembuatan website, bagaimana teman-teman pada hari ini ingin belajar membuat website, tentunya Ghosting ini adalah sebuah event yang kerjasama antara Bisnet GeoCloud dengan Dapanel
Tujuannya apa? Tujuannya adalah teman-teman nanti setelah mengikuti serangkaian event ini, teman-teman bisa membuat website mulai dari nol. Bukan hanya website yang tanda kutip instan berat aja, tetapi hingga nanti website itu bisa menghasilkan profit bagi teman-teman yang websitenya dipergunakan untuk e-commerce. Ataupun teman-teman yang websitenya dipergunakan untuk sebagai media landing page ataupun nanti company profile, maka silakan diperhatikan terlebih dahulu materi-materi dari saya. Nah, kita langsung aja kita ke materi slideshow pada uh, sore hari ini. Nah, kita akan membahas nih bagaimana cara membuat website atau pada sore hari ini kita akan membahas website one on one 101, yaitu serba-serbi bagaimana kita belajar membuat serba-serbi website itu bagaimana sih, website itu apa sih yang bisa kita optimalkan dari sebuah website. Namun tadi Mbak Wenta sudah memperkenalkan saya lihat di daftar peserta ada yang sudah beberapa saya kenal, ada dari Surabaya, Mas Rizar, kemudian ada Mas Bobi dan lain-lain. Tapi tidak kenal maka tak sayang istilahnya. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Sinar Hadi Wijaya. Saat ini saya adalah founder sekaligus CEO dari PT Dapanel Media Indonesia. PT Dapanel Media Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang agensi digital marketing. Selain itu pula, saya juga owner dan juga founder dari khasgresik.com, sebuah platform media berita. Kemudian saya juga owner dan juga founder dari wpclub.id, yaitu sebuah komunitas WordPress untuk pelajar dan juga mahasiswa dan juga UMKM di mana mereka bisa belajar website mulai dari nol. Dan yang terakhir, tadi Mbak Wenta menyampaikan saya merupakan salah satu WordPress kontributor di Indonesia. Jadi kurang lebihnya Dapanel sendiri juga sudah termasuk atau tergabung ke dalam WP Project, salah satu dari 150 perusahaan di dunia yang masuk menjadi Five of the Future dari WordPress itu sendiri. Kemudian untuk WP Club ID, nah percaya atau tidak teman-teman, acara ghosting ini merupakan inisiasi, merupakan sebuah pembuka dari wpclub.id, di mana wpclub.id itu adalah sebuah komunitas forum yang teman-teman bisa bergabung juga, tidak harus mahasiswa ataupun pelajar, bisa mempelajari pembuatan website digital marketing. Forumnya nanti akan ada di sana untuk seluruh pengguna WordPress di Indonesia. Oke, saya sambil buka kolom chat, kita akan tes terlebih dahulu. Dari kurang lebih sekian banyaknya peserta, apakah sudah mengenal mengetahui sih website itu sebenarnya itu seperti apa? Apakah teman-teman semuanya sudah memahami mengenai informasi website itu seperti apa? Fakta dari sebuah website itu seperti apa? Mitosnya seperti apa? Yuk silakan. Saya tunggu di kolom chat. Adakah Anda yang sudah mengetahui dari J Gunawan? Belum Pak. Silakan yang lain. Ayo, atau kalau kita bicara mengenai website, konotasi atau yang Anda pikirkan mengenai website itu apa sih? Silakan diketikkan di kolom komentar. Dari Pak Muhammad Irfan, website adalah kumpulan sebuah data informasi yang ditampilkan secara online. Oke, Mas Arifuddin belum. Yang lainnya, 65 peserta, website adalah aset digital dasar bagi sebuah bisnis. Oke, Mas Bobi, website adalah informasi sebuah bisnis profil di media daring. Oh, rupanya belum. Banyak sekali yang belum mengenal website. Dari Pak J. Setiadi, laman digital yang bisa diakses via internet. Jadi kalau nggak diakses via internet artinya bukan website. Seperti itu. Dari Pak Lukman Fuad, kalau setahu saya Pak, website menurut saya adalah suatu tempat atau poin di jaringan digital untuk mendapatkan suatu informasi. Pak Prasetya, website adalah kumpulan halaman tertentu yang dapat diakses mudah oleh semua orang. Pak Junjun, Mas Junjun, website adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain.
Dari semua pengertian itu, tidak ada yang salah. Semuanya benar, karena setiap orang memiliki sudut pandangnya masing-masing. Setiap dari Anda mempunyai pandangan mengenai website itu seperti apa, dan itu tidak bisa saya sampaikan benar atau salah. Karena sejatinya disinilah kita perlu mempelajari mengenai website itu sendiri. Bagi beberapa orang ada istilah, tadi secara garis besar menyebutkan, website itu adalah informasi yang ada di internet. Jadi kalau nggak ada di internet, mungkin itu bukan website. Tetapi secara faktanya, semua yang menggunakan online dan diakses di internet, benar, itu adalah sebuah website. Namun ada juga yang menyatakan website itu pokoknya kalau berbau-berbau dengan Google, kalau bukanya itu via Google, nah itu adalah website. Ya nggak ada salahnya. Karena kebanyakan dari teman-teman kalau kita mencari sebuah informasi, sampai di detik ini platform yang paling banyak digunakan, mesin pencari yang paling banyak digunakan itu adalah Mbah Google atau Google itu sendiri. Kemudian, nah ini faktanya atau mitosnya banyak orang ngomong website itu bikinnya biayanya mahal. Oleh karena itu banyak sekali orang yang tanda kutip tidak mikir dua kali kalau bikin website. Selain biaya mahal yang membuat mikir dua kali itu adalah website itu kalau bikin itu prosesnya panjang. Harus ngerti codingan dulu, warnanya seperti apa, mikir temanya bagaimana, mikir tampilannya bagaimana. Sudah ribet sendiri kalau kita bisnis. Lama-lama 1 bulan itu nggak mikirin bisnis kita, profitnya berapa, mikirin tampilan website kita nanti seperti apa. Itu yang terjadi bagi teman-teman yang bermain di dunia bisnis. Atau kalau misalnya tadi, biaya mahal nggak masalah bagi saya. Prosesnya panjang, nah itu Pak, prosesnya panjang. Otomatis kalau harus bikin website itu menggunakan jasa pihak ketiga. Jadi kalau konotasinya orang mikir tentang website itu selalu menggunakan jasa pihak ketiga. Kalau misalnya nggak gunakan jasa pihak ketiga gimana? Bisa, tapi yang terjadi adalah ribet nih. Mikirin desainnya, mikirin keamanannya, mikirin update-nya bagaimana, mikirin yang lagi nanti kontennya bagaimana. Apalagi di 5 pertemuan ini nanti kita akan bahas nanti SEO-nya bagaimana, bagaimana website kita nanti dikoneksikan dengan Google Analytics, GA4 yang nanti terbaru, caranya bagaimana, wah ribet. Tapi jangan khawatir, selama 5 pertemuan ke depan, saya hanya minta satu hal, yaitu kosongkan gelas Anda. Jangan sampai Anda udah mikir banyak banget, ribet, gelasnya penuh, nanti ketika diisi materi-materi malah mental, malah satu belum selesai, ngerjakan yang lain malah nggak selesai-selesai. Jadi pastikan nih ketika kita nanti akan belajar bikin website selama 5 pertemuan nanti dengan saya dan Mas Titis, pastikan kosongkan gelas Anda terlebih dahulu. Bukan kosongkan pikiran, kosongkan gelas Anda terlebih dahulu, isi dulu dengan materi kita, nanti kita olah bersama-sama. Karena apa? Selama 5 pertemuan nanti kurang lebih selama 7 minggu, nanti Anda tidak hanya harus nunggu setiap hari Jumat jam 3 sore ketemu dengan saya atau Mas Titis, tapi silakan juga bergabung ke grup WhatsApp-nya. Jadi dari pihak Bisnet dengan Dapanel kita sudah menyediakan sebuah link grup WhatsApp yang teman-teman bisa sharing nantinya. Kapanpun itu Anda bisa bertanya mengenai website digital marketing sehingga end goal-nya, hasil akhirnya nanti di bulan Januari pertengahan Anda sudah bisa memiliki website, setidaknya bisa ongoing, bisa berjalan. Nah, maka jangan lupa nih, yang pertama di situ silakan cek kolom chatnya. Di situ Mbak Wenta sudah memberikan sharing link grup WhatsApp-nya. Jadi pastikan Anda masuk ke dalam grup WhatsApp tersebut. Oke, tadi tak kenal maka tak sayang sudah kenal dengan saya. Mari kita kenalan dulu dengan website.
Caranya bagaimana kalau kenalan dengan website? Caranya gampang. Sejarahnya website itu gimana sih? Kalau misalnya Anda mau belajar website, otomatis harus siap sejarahnya dulu. Nggak mungkin ketika Anda belajar matematika langsung akar pangkat. Mesti belajar angka urutannya. Satu bagaimana, dua bagaimana, tiga bagaimana, menulis satu, dua, tiga bagaimana. Itu yang harus Anda pelajari. Oleh karena itu, bagi Anda sekarang, silakan perhatikan gambar berikut. Inilah sejarah dari website. Apakah Anda bingung? Ya, kita semuanya bingung. Jadi website itu udah dimulai sejak tahun 1980-an. Pada waktu itu website hanya diciptakan untuk kirim email aja. Ingat tadi di awal teman-teman semuanya sudah memberikan jawaban. Website itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bertukar informasi. Dulu awalnya bertukar informasinya dua arah. Dua arah, yaitu kirim-kiriman email. Maka dulu ada email atau teman-teman kalau usianya udah kepala 3 atau 4 mesti kenal yang namanya IRC, yaitu chattingan. Kemudian 80-an sudah mulai itu masuk namanya file server, penyimpanan data, mulai masuk ke database dan lain-lain. Hingga naik ke versi web 1.0, 2.0, 3.0, dan yang sekarang yang sejak 2 tahun yang lalu udah dimulai itu adalah web 4.0. Perbedaannya bagaimana? Perbedaannya kalau 3.0 dulu itu website itu tampilannya statik, kemudian mengikuti apa informasi yang sesuai kita sampaikan. Tetapi sejak 2020 Google sudah memberikan sebuah A/B test, jadi website itu tampilannya bisa menyesuaikan sesuai dengan usernya. Nah, Mas Hadi, kalau kita belajar segini banyaknya kepalaku pusing nih. Jujur, tiba-tiba belajar awalnya adalah website 101, tiba-tiba belajar website udah segini banyaknya, informasinya udah banyak banget. Sebenarnya maunya seperti apa? Nah, di dalam 5 kali pertemuan ini, sebenarnya yang kita pelajari itu ada beberapa poin. Kita nggak akan belajar tuh bagaimana semantic database, kemudian bagaimana algoritmanya website, nggak bagaimana buat codingannya. Kita nggak akan belajar serumit itu. Karena apa? Di dalam hosting kali ini kita akan belajar yang pertama, teori. Hari ini kita akan full membahas teori. Kita kosongkan gelas, kita samakan persepsi kita mengenai sebuah website. Kemudian nantinya kita akan belajar di pertemuan ketiga, kita akan belajar membuat sebuah website. Bagaimana sih bikin website? Bagaimana sih cara kita yang tanda kutip katanya Mas Hadi tadi mulai dari 0 orang nggak tahu sama sekali, bisa bikin website hanya dalam pertemuan 2 jam. Nanti kita akan mempelajari itu. Kalau udah bikin, udah selesai ghostingnya. Enggak. Di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan setting dan juga optimasi. Tentunya kalau sudah kita punya website, kita setting dan optimasi, jangan lupa website itu juga harus kita pasarkan. Harus kita pelajari digital marketingnya, dan itu besok akan dipelajari. Kita akan mempelajari teori digital marketing di minggu besok terlebih dahulu, agar di pertemuan keempat dan kelima kita bisa praktekkan. Karena kalau kita ngomong digital marketing, bagi teman-teman yang sudah memahami marketing website menggunakan online, maka SEO, kemudian SEM, optimasi loading speed, semuanya tidak bisa instan. Makanya itu di pertemuan kedua kita pelajari teori, kita kasih PR, di pertemuan keempat PR itu kita kerjakan bersama-sama. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, ini kita udah mulai masuk ke materi yang membutuhkan catatan. Mungkin nanti ini direkam atau tidak. Oke. Nanti teman-teman akan mendapatkan
Oh ya, ini rekaman ini bisa teman-teman dapatkan di YouTube dari Bisnet GeoCloud. Jadi jangan lupa subscribe dan juga like karena informasi apabila teman-teman terlambat bisa mengulangi lagi di channel YouTube dari Bisnet GeoCloud. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita langsung mulai nih. Kita mulai mengenai pembuatan website atau serba-serbi dari website. Jadi kalau kita tujuannya belajar ini nanti tujuannya apa sih? Kalau teman-teman sudah lihat rundown-nya selama 5 minggu nanti, apa yang tanda kutip hasil dari teman-teman bisa mengikuti acara ini, mengikuti webinar ini. Yang pertama, tentunya teman-teman yang nantinya bikin website bisa mendapatkan engagement, bisa mendapatkan spotlight dari sekitar untuk bisnis ataupun untuk produk, bahkan teman-temannya nanti bermain di tanda kutip blogger nanti bisa mendapatkan insight yang lebih. Tujuannya dari teman-teman mengikuti webinar kali ini adalah engagementnya teman-teman, personalnya teman-teman bisa naik. Kemudian yang kedua, engagement naik apa untungnya? Cuman pencitraan tidak saja, iya. Tetapi kita tidak belajar di situ. Di dalam webinar kali ini kita juga belajar mengenai leads. Bagaimana sih orang yang sudah kenal kita bisa mendapatkan atau bisa menjadi calon customer kita? Bagaimana sih orang yang mengenal website kita, orang yang sudah kenal kita itu bisa menjadi potensi bagi kita. Nah, kalau sudah ada engagement, sudah ada leads, otomatis yang kita pelajari adalah bagaimana cara bikin itu sebuah hal untuk menguntungkan kita, profit. Teman-teman yang nantinya kita belajar mengenai e-commerce atau search engine optimization dengan menggunakan e-commerce, tentunya nantinya gimana sih profitnya itu bisa diperoleh dari website kita. Kemudian teman-temannya nanti landing page ataupun blogger nantinya juga bisa mempelajari kalau ads itu nanti dipasangnya agar maksimal seperti apa. Pemasangannya yang membuat loading speed-nya cepat itu seperti apa nanti kita pelajari. Dan tentunya ada yang ingin membuat website, yaitu tadi untuk marketing, teman-teman sales ataupun siapapun itu, silahkan mengikutinya. Tetapi tidak jarang juga saya temui bahwasanya teman-teman yang pengen belajar ini hanya pengen tahu aja. Nah, bagi teman-teman yang masuk poin terakhir, silakan Anda pengen tahu, silakan Anda melakukan praktek di kemudian hari, tetapi selama 5 minggu ini tolong support teman-teman lain. Tolong teman-teman jangan bertindak, ya udah kita udah ikut tapi nggak ada tanya jawab. Nantinya di grup silakan lakukan pertanyaan apapun yang berhubungan dengan materi hari ini atau esok, ataupun kalau teman-teman ada kendala silakan disampaikan. Nah, lanjut. Sebenarnya kalau kita ngomong website itu kegunaannya atau berdasarkan fungsinya, kalau teman-teman bisa cek, itu ada di saya menyebutnya trilogi. Nah, trilogi itu 3 hal. Trilogi website. Website itu dipergunakan untuk apa aja sih? Atau website itu sebenarnya ketika kita kapan sih butuh website? Kita itu bagi teman-teman yang baru tadi memulai website, Mas, kita belajar website itu untuk apa? Jawabannya adalah untuk 3 ini tadi. Yang pertama, untuk statistik atau data. Dengan teman-teman mempunyai website, teman-teman decision maker itu bisa mengumpulkan data dari pengguna, bisa remarketing, bisa memberikan informasi lebih. Website itu adalah tools marketing Anda yang bekerja 7 kali 24 jam kali 30 hari kali 12 bulan. Kalau Anda langganannya bulanan, 1 tahun. Tapi biayanya bagaimana? Biayanya dibayar di muka. Jadi Anda punya tim marketing yang kerjanya 7 kali 24 jam selama 1 bulan penuh, selama 12 bulan, tapi Anda biayanya hanya dibayar di muka. Biaya-biaya lain
itu hanya biaya opsional ketika Anda ingin lebih, layaknya Anda ingin memberikan bonus kepada karyawan Anda. Kemudian yang kedua, website itu tujuannya untuk apa? Kalau tadi tujuannya untuk statistik data, ngumpulin data pengunjung, website itu juga sebagai tempat berjualan, sebagai tempat transaksi, ataupun sebagai, ya kalau saya sering ngomong kepada teman-teman, website itu bisa dipergunakan sebagai virtual office atau virtual toko dari teman-teman. Kalau teman-teman punya toko, misalnya saya yang sekarang posisi di Gresik, punya toko di Gresik, tetapi saya pengen bisa menjangkau kemana saja, ya sudah, itulah fungsi atau disitulah Anda harus memiliki sebuah website. Kemudian yang ketiga, website itu hanya dipakai sebagai tempat nyimpan dokumen. Tapi nyimpan dokumen nggak cuma dokumen aja, dokumen foto, video, dan lain-lain itu juga merupakan sebuah dokumen. Tapi apakah ini menguntungkan Mas Hadi? Jawabannya iya. Ketika teman-teman, saya mengenali beberapa orang di Surabaya, di Jakarta, mereka punya website pribadi yang isinya cuma sharing kegiatan setiap hari, tapi mereka dapat untung. Untungnya dari mana? Pertama, mereka memasang AdSense, mereka memasang uh, iklan di website mereka. Kemudian yang kedua, mereka memberikan tarif, memasang tarif kepada orang yang mau nitip iklan di websitenya mereka. Nah, dari tiga trilogi ini, artinya website itu adalah sebuah inovasi, website itu adalah sebuah kebutuhan di mana nggak ada ruginya, semuanya untung. Baik itu sebagai tempat penyimpanan statistik atau data, Anda mendapatkan jumlah visitor, data visitor. Sebagai bisnis, Anda nggak perlu lagi nyewa puluhan juta untuk nyewa bangunan. Kemudian sebagai documentation, walaupun Anda curhat, ngetik diary, ngetik kegiatan, Anda bisa mendapatkan uang dari AdSense ataupun dari iklan. Saya rasa dari trilogi ini kita sudah bisa memikirkan di tahun 2023 nanti apa yang bisa kita mulai, jenis website apa yang tanda kutip bisa kita buat setelah kita mengikuti ghosting kali ini. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Mas, kalau misalnya dari tiga itu trilogi, sebenarnya bikin website itu ada macam-macamnya enggak? Ada jenis-jenisnya enggak? Jawabannya adalah kita membaginya berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, nah, jadi berdasarkan fungsinya, saya tidak kalau kita ngomong website itu jenisnya ada berapa, sebenarnya banyak pakai banget. Tapi berdasarkan fungsinya dulu aja deh, dan yang tanda kutip bisa teman-teman aplikasikan segera. Pertama, yaitu website tipenya atau bentuknya adalah sebagai landing page. Landing page, halaman untuk landing, yaitu satu halaman di mana berisikan informasi mengenai produk, layanan, yang ujung-ujungnya di paling bawah itu ada CTA-nya, call to action-nya. Biasanya di satu halaman ini mencakup 5W1H, yaitu bagaimana 5W, when, kapan saya bisa beli, where, di mana saya bisa beli, who, kepada siapa saya belinya atau kepada siapa orang butuh produk ini, when, why, kenapa saya harus beli, terus why, who, when, where, what, apa produk ini. Nah, 5W ini kemudian yang terakhir adalah 1H, how. Bagaimana cara belinya, bagaimana cara transfernya. Jadi kalau teman-teman lihat website di mana urutannya dari atas sampai bawah ada informasi mulai produknya, untuk siapa, keuntungannya bagaimana, di mana bisa belinya, how bagaimana cara belinya, ujung-ujungnya di bawah itu dikasih tombol ada logo WhatsApp ataupun pembelian di sini. Dan biasanya itu ada testimoni. Nah, itu biasanya bentuk-bentuk dari sebuah landing page. Landing page secara umum kita akan pelajari nanti di pertemuan keempat. Jadi jangan khawatir, teman-teman nanti bisa mempelajari di pertemuan keempat di sesi yang pertama. Kemudian yang kedua,
company profile. Sebenarnya kalau disebut company profile itu adalah istilah. Sebenarnya adalah website yang mencakup seluruh bisnis. Baik itu perusahaan, baik itu organisasi, baik itu sekolah yang isinya adalah menceritakan kegiatan dan juga detail dari usaha tersebut. Ini yang umum teman-teman buka. Jadi nggak ada masalah. Nantinya juga kita bisa eksekusi pelajaran ini. Kemudian, nah ini online shop atau e-commerce. Jadi kita di pertemuan yang kelima nanti kita akan mempelajari khusus untuk e-commerce ini. Bagaimana sih website itu kita akan bangun sampai transaksinya bagaimana, pembayarannya bagaimana. Nantinya akan kita pelajari di pertemuan kelima, di minggu yang kelima, di minggu kedua bulan Januari. Dan otomatis yang sering teman-teman lihat atau cek sebenarnya website itu sebagai blogger atau sosial media. Ya tadi untuk ngetik artikel, untuk ngetik informasi, untuk sharing-sharing aja, kemudian untuk menjalin hubungan satu dengan yang lain, teman-teman bisa membuatnya itu tadi. Dan ini adalah paling mudah, itu bikin blog sendiri paling mudah karena nggak perlu ribet desain, nggak perlu ribet yang lain-lain. Di ghosting kali ini kita akan mempelajari landing page, company profile, dan juga online shop. Jadi pastikan nih teman-teman sudah punya konsep. Oke, setelah pertemuan kelima, saya nanti punya landing page. Setelah pertemuan kelima, saya nanti punya company profile. Saya pertemuan kelima, saya sudah punya target mau membuat online shop. Nah, kita udah tahu nih target kita untuk seputar website seperti apa. Otomatis kita perlu persiapan. Persiapan apa aja sih yang tanda kutip perlu kita siapkan dalam membuat website? Yang pertama, otomatis kita perlu yang namanya domain. Domain itu apa sih? Domain itu alamat. Saya seringkali di dalam beberapa webinar nyebutnya domain itu adalah alamat rumah atau toko virtual yang akan dikunjungi. Contoh facebook.com, kemudian bisnet.co.id, sinaradiwijaya.id, dapanel.id. Nah, itu adalah sebuah domain. Nantinya setelah ini kita akan mempelajari bagaimana memilih sebuah domain. Kemudian yang kedua, otomatis hosting. Hosting itu apa? Hosting itu tempat nyimpen nanti data, foto, video, codingan. Tapi santai teman-teman, nggak usah buat coding, tapi cuma disimpan aja di situ hosting. Kemudian yang ketiga itu adalah kita nantinya akan memerlukan sebuah CMS, yaitu Content Management System. Nantinya yang kita pergunakan CMS-nya adalah WordPress. Kemudian yang keempat, dan ini yang paling penting, jadi yang pertama harus beli domain, yang kedua harus beli hosting, yang ketiga itu harus punya CMS, dan yang keempat ini yang paling penting, yaitu harus punya niat dan juga waktu. Nah, pertanyaannya simpel. Teman-teman setelah tahu ini mesti pikirannya satu, Mas, kalau gitu butuh budget ya? Iya. Butuh keluarin biaya ya? Iya. Kalau misalnya teman-teman ikut dari awal, teman-teman sudah mendapatkan jawaban berapa budget yang teman-teman butuhkan. Nanti setelah ini Mbak Wenta atau nanti teman-teman perhatikan bahwasanya di dalam video tadi sudah diketahui kita bisa bikin website dengan WordPress cuman dengan 50.000 saja. Yang itu 50.000 per bulan, yang aktif 7 hari, yang aktif 24 jam dibandingkan teman-teman meng-hire karyawan yang gajinya minimal 1.500.000, kerjanya cuman 40 jam seminggu. Nah, itulah fungsi kenapa Dapanel dan juga Bisnet.Gio memberikan pelatihan seperti ini. Yaitu tadi, agar teman-teman bisa semakin kreatif dalam memiliki sebuah website. Jadi, mari kita pelajari satu persatu apa itu domain, hosting, dan juga CMS. Yang pertama,
Teman-teman udah catat ya, ini ya, yang selanjutnya ini juga perlu diingat-ingat kembali. Kita bicara mengenai domain website. Tadi kita sudah ngomong domain itu alamat. Kalau kita beli domain, itu bagaimana caranya, apa yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kalau teman-teman ingin beli domain, itu adalah cek nama domainnya, penamaan domain. Nama domain itu sebuah hal yang penting. Nama domain itu adalah sebuah apa istilahnya ya, hal yang unik. Nama domain kalau sudah diambil oleh orang, tidak mungkin bisa Anda ambil kembali kecuali nama domain itu sudah expired. Mulai sekarang, seperti di sini saya lihat ada Mas Ahmad Andri Alfian, ya udah cek aja nama domainnya ahmadandrialfian.id, atau kalau mau murah dan bangga dengan domain Indonesia, pakai ahmadandrialfian.my.id. Mas, itu kepanjangan. Kalau untuk sebuah nama tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika nama domain itu Anda pergunakan untuk sebuah bisnis. Karena percaya atau tidak, ingatan manusia terhadap sebuah brand itu sangat terbatas. Contoh, kenapa namanya Tokopedia? Kenapa namanya Bukalapak? Kenapa namanya sesingkat OLX? Karena ada pemenggalan suku kata, ada jumlah maksimum kata atau suku kata yang bisa diingat oleh otak manusia. Saya seringkali memberitahukan bahwasanya kalau bikin nama domain maksimal 5 suku kata atau 2 kata berurutan. Seperti contoh Bisnet Geo 3 suku kata hanya terdiri dari 2 kata. Kemudian buka lapak 4 suku kata 2 kata. Jadi itu hanya sebagai contoh. Teman-teman kalau untuk brand pastikan tidak terlalu panjang. Jangan ketika beli nama domain, Mas, aku ada jasa sewa ruangan untuk seminar. Jadi nama domainku adalah jasa sewa ruangan seminar jakarta.com. Oke, kalau Anda berada di tahun 1990-an, di mana SEO atau Google itu masih full keyword on domain, nama kunci di domain. Tetapi di tahun 2000, sejak 2010, hal itu sudah tidak berguna lagi. Algoritma dari Google sekarang, ini agak ngomong teknis, karena ini nantinya juga teman-teman butuhkan, bahwasanya cari nama yang mudah diingat oleh orang, cari nama yang memudahkan orang untuk mengetik. Jadi pastikan nomor 1, kalau ada pensil atau kalau ada kertas, catat semua pilihan nama yang teman-teman ingin ambil. Sudah dapat namanya? Yang kedua, ini yang penting, pilih ekstensi domain. Ekstensi domain itu seperti apa? Contoh, saya punya 2 ekstensi domain, yaitu sinarhadiwijaya.id dan sinarhadiwijaya.my.id. Jadi, kalau titik itu kan dot. Nah, belakangnya inilah yang hal penting harus teman-teman cek ekstensi domainnya. Karena apa? Kalau teman-teman ekstensi domain itu mempengaruhi trust. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman, Mas, kalau .id nggak bisa masuk Google ya, itu adalah semuanya adalah fake isu, mitos. Nama domain, ekstensi domain itu hanya berpengaruh kepada orang ingat. Saya mute Mas Jeffrey. Oke. Terima kasih. Nama ekstensi domain itu adalah hal yang perlu diamankan. Kalau misalnya teman-teman punya ekstensi domain.com-nya masih free, ambil .com-nya terlebih dahulu. Namun kalau misalnya teman-teman masih ingin hemat budget, cari domain.my.id.
setiap domain memiliki tanda kutip ekstensi yang memiliki arti. Jadi contoh, mungkin bisa dijawab. Kalau ini bisa dijawab, saya kasih hadiah. Pertanyaannya adalah rcti.tv. Nah, kalau .com kan .komersial, .org kan .organization. Kalau rcti.tv atau TV, itu TV itu kepanjangan dari apa? Oh, televisi. Mas Rafiansa. Nah, Iya, Mas. baru 2 orang yang benar. Jadi, banyak yang salah. .tv itu .televisi atau media penyiaran. Sebenarnya itu adalah nama negara, yaitu negara Tuvalu kalau nggak salah, artinya benar. Jadi pastikan menggunakan nama domain itu yang tahu sejarahnya. Jangan asal kita menggunakan nama domain, kemudian kita tidak tahu hanya karena bagus mas .tv mas. Konotasi orang .tv itu seperti televisi mas. Jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan beli domain yang murah. Mas Hadi, kalau beli domain aku tak latihan, ini ada .xyz cuma 8.000. Oke, Anda beli domain .xyz 8.000. Cek tahun kedua. Mas, kok tiba-tiba di invoiceku kok tahun kedua kok sampai 400.000? Itu gara-gara apa? Domain Anda apa dulu? Banyak sekali domain yang tahun pertamanya murah, kemudian tahun keduanya itu mahal ekstensinya. Pastikan teman-teman ekstensinya benar-benar dipikirkan untuk jangka panjang. Ingat, nama domain itu adalah sebuah hal yang unik yang berlaku untuk selamanya melekat kepada teman-teman selama invoice-nya dibayar. Nah, ngomong-ngomong tentang invoice, pengalaman juga mengenai poin yang ketiga. Mas, kalau beli domain website, apalagi yang perlu dipikirkan? Nomor 3, ini adalah lokasi beli domainnya. Mas, temanku kok jualan .com kok cuma 45.000. Ya udah, silakan dibeli. Tapi apakah Anda memiliki akses ke domain panel? Apakah Anda mempunyai akses ke DNS Manager? Apakah Anda mempunyai akses untuk perpanjangan tahun selanjutnya? Jangan-jangan harga segitu hasil dari carding. Jangan-jangan hasil segitu hasil dari black set. Pastikan Anda membeli domain itu benar-benar di provider yang sudah Anda kenal atau yang bisa Anda hubungin. Nanti kita di slide selanjutnya bagaimana memilihnya. Jadi yang pertama paling untung atau paling krusial itu adalah tentukan nama domainnya. Kemudian yang kedua adalah tentukan ekstensi dari domainnya. Dan yang ketiga, cek Anda beli di mana. Karena kalau Anda beli layaknya beli sebuah alamat rumah, Anda harus dapat sertifikatnya, EPP code-nya, Anda harus mendapatkan akses ke domain panelnya, Anda bisa setting DNS-nya dan lain-lain. Oke, sudah nih, alamat aku sudah dapat alamatnya. Selanjutnya, di alamat itu, apa yang harus aku persiapkan tadi? Yaitu aku mempersiapkan hosting websitenya. Hosting itu kalau tadi itu domain adalah alamatnya, hosting itu adalah tanahnya. Seberapa luas kita mau bangun virtual office kita, seberapa luas kita seberapa banyak kekuatan servernya. Itulah yang harus teman-teman pikirkan ketika akan melakukan pembelian sebuah hosting. Namun secara umum, kalau misalnya mau ditanya, Mas, kok seleksinya banyak banget? Bagi saya, seleksinya cuma ada 3. Yang pertama, lokasi server. Apa itu lokasi server? Lokasi server itu lokasi nyimpen hostingannya itu ada di mana. Kalau sampean tanahnya ada atau hostingannya itu ada di Kanada, otomatis semua orang kalau mau bikin atau buka website sampean harus pergi dulu ke Kanada, baru tampil di handphone
Anda semuanya. Jadi pastikan kalau beli hosting, lokasi servernya dekat dengan audiens atau target market Anda. Kalau target market Anda orang Thailand, cari provider hosting yang tanda kutip cari provider yang mempunyai server di Thailand. Kalau misalnya lokasi, Mas, aku tetangga aku dewe minimal satu provinsi, ya udah cari provider yang tanda kutip mempunyai server di Indonesia ataupun di kota-kota dekat Anda. Seperti itu. Nantinya akan saya jelaskan, saya nggak mau promo. Seperti itu. Contohnya gini deh, silakan dicek bahwasanya cara teman-teman kalau setelah ini selesai silakan dicek wpclub.id atau sinarhadiwijaya.my.id. Di situ kalau teman-teman buka walaupun dengan tanpa wifi, tanpa jaringan yang kuat atau numpang tetangga, hanya menggunakan jaringan aja. Nah, kenapa kok bukanya kok kurang dari 1 detik, Mas? Saya klik langsung buka, saya klik langsung buka. Karena saya menggunakan jaringan yang lokasi servernya dekat dengan Anda. Jadi pastikan kalau Anda jualan juga kepada orang, cek servernya ada di mana. Kemudian yang kedua, Mas, aku udah dapat nih, misalnya aku beli di Bisnet. Kemudian pilihannya yang mana, Mas? Banyak pilihannya. Maka poin yang kedua adalah spesifikasi server. Jangan sampai Anda tanda kutip cuman bikin blog beli server yang mahal-mahal. Anda hanya modal 50.000 per bulan, itu spesifikasi servernya bisa buat untuk sebuah company profile. Atau kebalikannya, Mas, saya pengen hemat, tapi saya bikin online shop, beli yang murah-murah ya. Kalau Anda beli yang terlalu murah, resiko Anda tanggung sendiri. Mulai dari lemot, mulai dari keamanannya nggak terjaga, dan lain-lain, itu adalah faktor-faktor. Kemudian yang ketiga, pastinya yang paling dibutuhkan, oke Mas, lokasi server sudah ada, spesifikasi server kita sudah dapat juga. Yang ketiga adalah support hosting. Cari hostingan yang tanda kutip Anda bisa kirimi tiket jam 11 malam, dibalas jam 11.30. Atau maksimal setengah jam deh. Karena itulah yang di provider hosting sekarang yang saya pakai di wpcloud.id, saya chat jam 11 malam, dibalas 15 menit. Karena apa? Kalau Anda membuat hosting, laporan tiketnya nunggu besok ya Pak ya, di luar jam kerja, nunggu besok ya Pak ya, hari ini libur nasional. Nah, bisnis Anda itu harus jalan 24 jam. Orang ngecek website Anda itu harus 24 jam. Kalau misalnya, oke, saya ngecek sekarang, kan belum tentu orang besok yang di Papua, yang jamnya +2, kita sekarang jam 6, jam 4 sore, bisa jadi di Papua sekarang sudah jam 6 malam. Nah, mereka pun juga aktivitasnya bisa ngecek website kita sewaktu-waktu. Maka pastikan nih ketika Anda memilih provider hosting, support hostingnya yang tanda kutip ya fast respon, cepat, seperti itu. Sebelum lanjut, ada pertanyaan dari Mas Riki Alam, atau kalau ada pertanyaan silakan di-slide aja. Kita bentuknya webinarnya adalah komunikasi 2 arah, biar tidak seperti radio. Kalau Mas Riki Alam, bagaimana jika berlangganan hosting dengan domain di provider lain? Tidak ada masalah. Misalnya Mas, saya hostingnya di sini. Saya hostingnya di Bisnet. Tapi domainnya karena ini punyanya saudara saya belinya di sini. Boleh atau enggak? Tidak ada masalah. Tapi pastikan Anda memiliki akses ke domain panel ataupun ke member area, terutama cPanel. Saya sangat menentang apabila Anda beli hosting ke pihak ketiga, Anda tidak dikasihkan member area ataupun cPanel. Karena itulah kasarannya sertifikat untuk pemilikan tanah Anda. Jadi kalau beli hosting atau domain,
nitip temannya atau temannya ada referral atau apapun, pastikan Anda memiliki akses ke cPanel ataupun ke member area ataupun ke domain panel karena itu adalah hak Anda sebagai pembeli website. Seperti itu Mas Riki Alam. Nah, dari Kak Setiawati, izin tanya Mas, apakah biaya perpanjangan domain sudah bisa diketahui di awal? Apakah tidak ada kemungkinan ada kenaikan atau perubahan biaya? Untuk biaya domain, ada kemungkinan kenaikan. Contoh, Mas, dulu itu domain.co.id cuma 99.000. Tapi sekarang kok naik ya? Kok jadi 250.000 ya? Mungkin. Karena apa? Karena kebijakan pemerintah. Namun, tidak menuntut kemungkinan kalau misalnya Anda dapat promo, Mas, dulu aku beli domain.com 90 ribu dari harga asli 150.000. Kok tahun kedua aku balik harga asli? Tips dan semoga saya tidak dimarahin Mbak Wenta adalah tolong chat adminnya atau marketingnya, Mas bisa nggak diperpanjang promo domain saya? Lakukan itu, jangan sungkan-sungkan. Karena apa? Semua provider pastinya ketika promo di term and conditionnya itu berlaku kelipatan atau untuk tahun selanjutnya. Mungkin di sistem lupa untuk ini ada kode promonya. Jadi kalau teman-teman mengalami seperti itu, kenaikan harga tiba-tiba, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan karena kebijakan pemerintah ataupun instansi. Kemudian yang kedua, mungkin sistemnya lupa re-input kode promonya. Jadi, teman-teman kalau ada masalah seperti itu, jangan langsung curhat ke komunitas, ke grup, dibikin status, kok mahal, jangan. Itulah fungsinya provider hosting, ada tiket, coba deh komunikasi dengan provider hostingnya. Nanti mereka jawab, mereka berikan penjelasan, kita sama-sama berkomunikasi lebih enak. Seperti itu. Nah, kemudian dari Mas Rahmat untuk Neo Web Hosting Swift subdomainnya sudah include SSL. Nanti kita jawab di sesi tanya jawab. Lanjut, kurang dua presentasi lagi. Nah, sudah beli hosting sama domain. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah bikin websitenya, yaitu menggunakan CMS WordPress. Teman-teman, nanti bagi Anda yang nol atau tidak pernah sama sekali bikin website, saya akan merubah teman-teman yang tidak pernah bikin website sama sekali dari nol, hanya perlu modal beli hosting sama domain aja, bisa bikin website dalam waktu 5 menit. Caranya gimana Mas? Sulapan? Enggak. Mas Hadi benerin? Enggak. Kemudian tiba-tiba kok jadi bagaimana? Karena Anda sudah menggunakan platform CMS WordPress. WordPress merupakan content management system di mana yang sudah dipergunakan oleh banyak orang. Contohnya, ya saya sendiri pakai, Tokopedia blognya pakai, kalau nggak salah kalau nggak berubah, jawapos.com pakai, di pemerintahan presiden ri.go.id pakai, luar negeri Disney pakai, presiden Amerika White House pakai, semuanya menggunakan WordPress. Nah, kok kabar-kabarnya WordPress itu gampang dibobol, Mas? WordPress itu secure, yang tidak secure adalah Anda yang memakai plugin atau tema bajakan. Oleh karena itu, di dalam ghosting kali ini, kita akan belajar menggunakan semua yang ori, tanpa bajakan agar keamanan dari website Anda juga maksimal. Saya rasa itu aja. Jadi teman-teman bisa menghubungi saya di s.edi.sinaradiwijaya.id atau masuk ke grup aja deh. Grup yang tadi Mbak Wenta sudah sampaikan di grup WhatsApp. Nantinya teman-teman bisa tanya jawab akan dibantu oleh komunitas. Jangan lupa kalau teman-teman ketinggalan sesi pertama ini, ajak teman-temannya yang lain untuk ikut sesi yang kedua besok tanggal 9 Desember. Saya rasa seperti itu Mbak Wenta untuk presentasi pada sore hari ini.
Oke, baiklah. Terima kasih Mas Hadi atas pemaparan materinya. Dan tadi udah ada teman-teman yang udah mulai bayar lagi. Udah mulai nanya juga ya. Nah, mungkin kita lanjut aja kali ya ke sesi Q&A. Ini udah ada pertanyaan dari Kak Junjun nih, Mas. Nah, mengenai trilogi website, saya merasa kurang pas. Justru bagian penting website itu adalah untuk menyampaikan informasi tidak disebutkan. Informasi itu bisa bersifat komersil ataupun tidak. Bagi perusahaan, minimal menyampaikan informasi bahwa dia exist. Bagi pemerintah desa, misalnya, informasi digunakan untuk komunikasi dengan warganya dan sebagainya. Nah, menarik sih ini. Gimana, Mas, kalau dari Mas Hadi? Oke, ini menggema lagi. Benar katanya Mas Junjun, bahwasanya website itu adalah dipergunakan untuk tanda kutip memberikan informasi. Tetapi kita bicaranya adalah dari segi fungsi penjualan atau feedback kepada kita. Contoh tadi, kalau misalnya informasi itu semua kembali ke fungsi awal website, website adalah bertukar informasi. Jadi itu udah dasar banget. Tetapi informasi seperti apakah itu yang saya bangun di dalam trilogi tadi. Yang pertama adalah informasi bagaimana kita mendapatkan statistik, bagaimana kita mendapatkan informasi pengunjung. Untuk bagian bisnis, bisnis tadi adalah informasi berjualan, transaksional, dan lain-lain. Seperti itu, tapi benar, informasi penting, sekali lagi, kembali ke presentasi awal saya pertama, dan jawaban dari teman-teman di pertanyaan saya adalah, website adalah sebuah media informasi yang bisa diakses secara online. Terima kasih Mas Junjun. Sip. Baik, terima kasih Mas Hadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas. Oke, ini ada dari Kak Eri. Cara memilih hosting yang bagus seperti apa ya, Mas? Spesifikasinya? Kalau saya milih hosting, jawabannya simple. Kebutuhannya untuk apa? Pertama, yang saya cek memilih hosting adalah itu tadi, selain tiga tadi ya, selain lokasi servernya ada di mana, kemudian kebutuhan servernya itu seperti apa, apakah kita harus menggunakan share hosting, VPS ataupun cloud ataupun produk-produk yang lain, karena seperti di Biznet sendiri ada banyak sekali produknya dan itu segmented. Itulah fungsinya Biznet memberikan produk-produk segitu banyaknya karena segmented, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah supportnya. Nah, setelah ketiga ini sudah kita dapatkan, maka yang perlu teman-teman seleksi lagi itu adalah mengenai trafficnya. Kalau traffic itu nanti ada hubungannya dengan optimasi loading speed, apakah trafficnya besar atau kecil. Jadi hosting itu yang pertama adalah coba dulu paket yang tanda kutip kita udah ketahui berapa kapasitasnya, kemudian minimal core-nya ada berapa, RAM-nya ada berapa. Kalau ditanya Mas Hadi, untuk standarnya WordPress minimal berapa core? Minimal 0,5 core, kemudian RAM-nya minimal 512. Itu WordPress sudah bisa jalan hanya untuk blog aja. Namun kalau untuk amannya minimal adalah 2 core dan RAM 2 GB untuk share hosting. Seperti itu. Oh iya, satu Oke. lagi Mbak Wenta. Ya. Mohon maaf. Ini jangan terpacu dengan jebakan marketing ya teman-teman. Karena ada Mas, saya beli ini karena unlimited di-space-nya. Di-space itu tidak ada, di-space atau kapasitas hosting itu tidak ada yang unlimited. Jadi kapasitas hosting itu disimpan di sebuah hard disk ataupun server. Saya belum pernah sampai sekarang menemukan server kapasitasnya unlimited. Semua server mesti ada 1 tera, 2 tera, mesti ada batasannya. Nah, yang unlimited itu apa? Unlimited itu adalah unlimited besar filenya, tetapi dibatasi jumlah filenya atau inodesnya. Jadi agak berhati-hati teman-teman ketika mendengar bahasa marketing seperti itu. Seperti itu Mbak Winta. Oke, siap. Berarti emang kita harus tahu ya, Mas, harus pilih-pilih mana yang cocok untuk kebutuhan kita, jangan kurang ataupun overkill juga ya.
dan Ya. juga pastikan tidak tertipu dengan daya-daya dari para penjual ya. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan Kak Wahyu. Bagaimana isu sekarang berkaitan dengan keamanan dari WordPress sendiri? Apakah keamanan bisa dimaksimalkan melalui WordPress yang gratis? Mohon arahan karena ada pengalaman menggunakan WordPress namun selalu keinjek hack. Silahkan Mas Hadi. Saya mau tanya ke Mas Wahyu kalau misalnya yang bersangkutan bisa open mic. Emang WordPress ada yang bayar? Karena WordPress itu bisa di-download gratis semua orang. Jadi WordPress itu memang sejak dari awalnya WordPress itu tidak ada yang berbayar. Yang berbayar adalah temanya dan pluginnya. Nah, ini udah dijawab oleh Mas Bayu sendiri. Jadi kalau misalnya menggunakan WordPress yang temanya berbayar ataupun pluginnya berbayar, ini ada tips. Nah, semoga teman-teman optimasi tidak memarahi saya bagi-bagi ilmu terus. Yang pertama, kalau teman-teman keinjek, saran yang pertama cek eh, cek pastikan plugin atau temanya bukan tema bajakan. Satu, atau tema yang nul. Yang kedua, kalau misalnya yang berbayar plugin atau temanya, pastikan update, baik itu update core WordPress-nya ataupun update plugin atau temanya. Kemudian yang ketiga, sembunyikan WP adminnya. Itu udah optimal itu. Mas, masih kena lagi. Yang keempat, pasang WP security. Apapun itu, WP security yang gratis pun sudah bisa. Dan yang kelima, ini adalah layanan dari provider hosting. Di provider hosting itu ada satu layanan tambahan security yang bisa teman-teman maksimalkan. Namun ada ekstra biaya kurang lebih cuma 25.000. Silakan cek di Biznet, di websitenya ada layanan seperti itu. Setelah masih kena itu juga, masih kena hack juga. Nah, baru nih saya mau tanya, teman-teman itu walaupun temanya berbayar, pluginnya berbayar, apakah menggunakan share hosting? Karena kalau injek seperti itu, kemungkinan besar dari hostingnya sendiri juga bermasalah. Jadi kalau ditanya Mas Hadi, aman nggak WordPress security-nya? Kalau nggak aman, Webhost tidak menggunakan WordPress sebagai platformnya. Dan kalau teman-teman punya Slack, silakan bergabung ke Slack Making WordPress Global. Di situ setiap hari ada tiket dan bug repair yang selalu diperbaiki. Seperti itu, Mbak. Oke. Oke, siap Mas Hadi. Thank you atas jawabannya. Jadi emang relatif aman. Dan kalau nggak aman itu boleh dilihat dulu apakah sumber dari ketidakamannya itu dari kita atau dari hostingnya ya Mas ya. Oke deh. Nah, kita lanjut ke berikutnya ada dari Katantio. Terima kasih Mas Hadi untuk sharingnya terkait dengan materi tadi. Seberapa penting SSL bagi sebuah website, khususnya website perusahaan? Kemudian, adakah rekomendasi SSL yang cocok untuk sebuah website perusahaan? Silakan Mas. SSL itu sekarang sangat penting, terutama bagi Anda yang tanda kutip ingin bermain di SEO. Bahkan kalau Anda menggunakan tanda kutip SSL-nya tidak tepat saja, bisa jadi website Anda ketika dibuka dengan Google Chrome langsung diblok, tidak akan Google akan memberikan informasi bahwasanya website ini berbahaya. Jadi seberapa pentingnya SSL adalah langkah kedua yang saya install setelah saya install web server, entah itu Plex, entah itu A-Panel, entah itu cPanel. Karena SSL itu penting. Kemudian yang kedua, rekomendasi SSL yang cocok ada banyak banget SSL. Teman-teman bisa menggunakan SSL yang free, Let's Encrypt, itu juga bisa dipergunakan. Atau silakan cek aja di Biznet, di situ ada beberapa tipe SSL yang bisa dibayar per bulan ataupun per tahun. Nah, pemilihannya bagaimana? By budget and by need. Seberapa budget yang bisa teman-teman keluarkan untuk SSL itu, dan kebutuhannya berapa bit security yang teman-teman perlu amankan.
Kayak perbankan itu nggak bisa tuh pakai SSL yang tanda kutip SSL gratisan. Dia perlu security hingga 256 bit untuk keamanan datanya. Nah, untuk perusahaan aja, selama websitenya tidak menyimpan data sensitif, maka Let's Encrypt itu sudah cocok dan bisa dipergunakan oleh teman-teman. Oke, baik, siap. Berarti semuanya dikembalikan ke kebutuhan masing-masing ya, Mas. Kalau misalnya mau semakin aman, ya semakin besar juga biaya yang dikeluarkan ya. Oke, selanjutnya ada dari Kak J Setiawati. Kalau membeli domain dan hosting itu apakah termasuk pengurusan perizinannya, misalnya ke Kominfo dan sebagainya, atau apakah harus berbentuk badan usaha atau bisa perorangan? Silakan, Mas. Kalau untuk hosting tidak perlu perizinan ke Kominfo. Anak usia 6 tahun atau 10 tahun SD itu bisa beli domain karena bisa beli hosting karena tidak ada persyaratan administrasi yang khusus, hanya membutuhkan tanda kutip email aja. Itu untuk hosting. Sedangkan kalau domain ini beda kasus. Teman-teman bisa menggunakan domain.com ataupun TLD lainnya tanpa menggunakan KTP. Namun, untuk domain-domain tertentu, contoh domain.id, teman-teman membutuhkan KTP. Domain.my.id membutuhkan KTP, ataupun memang beberapa tidak, tanpa KTP tidak masalah. Tetapi semua yang berbau ID ataupun .negara membutuhkan legalitas. Yang saya tahu, Kominfo itu hanya memberikan atau domain yang bisa dikeluarkan oleh Kominfo hanya satu domain, yaitu .desa.id. Karena persyaratan .desa.id itu harus ada surat keterangan dari dinas kementerian dan dinas komunikasi dan informatika kabupaten ataupun kota. Jadi Kominfo itu untuk syarat yang membutuhkan dinasnya ke Kominfonya itu adalah domain .desa.id. Untuk .mil.id Anda harus orang militer, .sch.id Anda harus mempunyai akta pendirian sekolah, tanda tangan kepala sekolah, pertanggungjawaban kepala sekolah. Kemudian .ac.id adalah untuk akademik, untuk universitas, Anda harus punya surat legalitas perguruan tinggi, sekolah tinggi, dan lain-lain. Seperti itu, Mbak. Oke. Oke, siap. Terima kasih Mas Hadi atas jawabannya. Semoga terjawab ya, Kak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Kak Andi Berbudi. Mas mau tanya, untuk tahun 2023, apakah website itu masih menjanjikan? Dan website seperti apa yang akan berkembang? Kemudian ada pertanyaan kedua, untuk website WordPress sendiri, untuk sebuah website sampai mana ya batasannya? Kok ada yang memilih untuk menggunakan CMS lain seperti CI dan Laravel? Silakan Mas Hadi. Oke, semoga semoga apa yang saya sampaikan ini tidak berbau politik dan tidak berbau promo. Oke. Yang pertama, Mas mau tanya untuk tahun 2023 apakah website itu masih menjanjikan? Saya jawab 2023 adalah puncak-puncaknya orang menggunakan website. Sekali lagi, 2023 adalah puncak-puncaknya pengguna website itu naik. Baik itu blogger, baik itu personal, baik itu perusahaan atau UMKM. Mas Hadi kok bisa ngomong seperti itu? Jawabannya, mari kita lihat realita lapangan. Ada beberapa startup besar yang sudah melay off karyawannya sampai ribuan karyawannya di layoff. Ada sebuah perusahaan edukasi besar sampai PHK karyawannya karena tanda kutip ketakutan terhadap resesi dan lain-lain. Saya nggak nakut-nakutin, wah Mas Hadi kok ngomongnya politik resesi, tidak. Tetapi berdasarkan dari itu, saya juga, Mas Hadi kenapa kok ngomong seperti itu? Karena saya ada data. Percaya atau tidak, teman-teman ingat atau tidak, di tahun 2023 itu adalah lulusan jalur corona. Bagi Anda yang sekolah di tahun
masuk SMK tahun 2020, otomatis lulusan tahun 2023. Di mana mereka habitnya adalah semuanya online. Otomatis itulah yang membuat kenapa tahun 2023 potensi online semakin besar. Itulah kenapa tahun 2023 atau mulai Desember ini Dapanel mempunyai divisi WP Club ID yang targetnya adalah teman-teman lulusan SMA, SMK, dan juga universitas. Karena fakta-fakta itu, ditambah lagi 2023 itu adalah tahunnya gede-gedean untuk persiapan politik 2024. Mestinya di situ informasi akan sangat kencang sekali. Dan disitulah website sangat dibutuhkan, baik itu bisnis, baik itu untuk personal branding. Kalau teman-teman blogger, di tahun-tahun itulah blogger atau AdSense nilainya tinggi-tinggi banget. Karena orang gencorkan duit untuk iklan, dan itu potensi bagi mereka yang mulai website di AdSense-kan, diiklankan. Jadi kalau ditanya Mas Hadi, apakah mungkin? Ya, saya sebagai orang bisnis sudah ada beberapa persiapan ya karena website itu penting. Kemudian 2023 website apa yang menjanjikan? Website apa yang akan berkembang? Website di tahun 2023 otomatis website yang berisikan informasi menguntungkan untuk usernya. Website berkembangnya seperti apa? Percaya atau tidak, di 2023 atau WordPress sendiri sudah mulai mencoba. Anda yang melihat sebuah website menggunakan tablet, tampilannya akan berubah dengan Anda yang menggunakan layar. Itu responsif, itu semuanya sudah dimulai. Tetapi mungkinkah sekarang saya pun sudah mencoba bahwa website yang dilihat di sebuah kota akan berbeda kontennya atau nama kotanya dengan website di kota yang lain, dan itu sudah kita terapkan. Jadi perkembangan website di tahun 2023 baik itu secara algoritma, teknologi, dan lain-lain itu sangat memungkinkan. Pertanyaannya kedua, untuk WordPress sendiri sebuah website sampai mana batasannya? Saya belum menemukan batasan dari WordPress-nya. Pertanyaannya dilanjutkan, kok ada CMS seperti CI dan Laravel? Koreksi saya kalau salah, CI dan Laravel itu adalah bahasa pemrograman, bukan CMS. Jadi kalau CMS itu ada seperti jumlah dan lain-lain. Bahkan Anda bisa menggunakan CI dan Laravel di dalam WordPress. Istilahnya headless CMS. Seperti itu Mbak Wenta. Oke, siap. Terima kasih Mas Hadi atas jawabannya yang komprehensif ya. Semoga terjawab Mas Andi dari pertanyaannya. Nah, sambil kita ngomongin CMS nih Mas, aku jump dulu ke pertanyaannya dari Kak Suyatno. Mohon penjelasannya kelebihan WordPress dibandingkan dengan CMS yang lain. Silahkan Mas. WordPress dibandingkan Mbak, ojo dibanding-bandingke Mbak. Jadi gini, ya karena seorang WordPress otomatis nanti saya ngomongnya adalah wah Mas Hadi apa itu organizer WordPress, Mas Hadi orangnya WordPress, otomatis besar. Intinya gini, di dalam WordPress itu hampir setiap hari selalu ada perkembangan, selalu ada update, selalu ada kasus, dan selalu ada bug yang selalu diperbaiki. WordPress kalau teman-teman ya kita nggak nyebut platform sebelah. Di platform sebelah teman-teman memang itu platformnya miliknya Google, tetapi teman-teman banyak sekali yang ngomong, Mas, kok aku bingung ya, temanya nggak bisa ditambahin, temanya kaku dan lain-lain. Kemudian kalau di WordPress ya sudah, tinggal cari tema, kalau mau yang berbayar ada, yang gratisan juga ada, kita bisa drag and drop layaknya Canva. Itu. Kemudian yang kedua, silakan dicek sendiri, WordPress merupakan satu-satunya CMS non-blogspot yang support dengan SEO atau Search Engine Optimization, di mana teman-teman nggak perlu lagi ngoding meta description, struktur data, dan lain-lain. Semuanya tinggal ditambahkan dengan adanya plugin. Jadi WordPress itu disupport dengan plugin dan juga tema. Saya rasa dua itu sudah merupakan kelebihan WordPress dibandingkan CMS lain, karena yaitu pertanyaan umum ke saya adalah, Mas, ini dibandingkan dengan
Dengan yang tiga huruf itu bagaimana? Semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, setiap WordPress sendiri selalu memberikan inovasi di setiap update-nya. Di tahun ini aja kita melakukan 4 kali update mayor. Seperti itu. Dan salah satu keunggulannya lagi sekalian promo, WordPress punya komunitas WordPress Indonesia, di mana teman-teman bisa tanya di grup, teman-teman bisa masuk di grup. Di sini juga ada Mas Bobi, calon organizer untuk Bekasi. Nah, di situ setiap kota ada organizernya, koorganizer yang akan membantu teman-teman untuk bertanya mulai dari tema, penerjemahan, dan lain-lain. Seperti itu. Siap, siap. Thank you Mas Hadi atas jawabannya dan untuk Kak Suyatno semoga terjawab ya. Kalau misalnya belum join grup komunitas WordPress Indonesia boleh banget join ya, ada di Facebook ya. Atau nanti nyari aja Facebooknya Mas Sinar Hadi Wijaya itu pasti ada tuh grupnya. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ada dari Mas Bobi. Mas Hadi, kebetulan aku lagi bangun UKM, yaitu unit kegiatan mahasiswa untuk membuat website dengan WordPress di kampusku. Kira-kira dalam satu hosting bisa berikan subdomain lebih dari 20 subdomain, dan jika ingin menginstal WordPress di subdomain tersebut, apakah ada bermasalah di hostingnya? Terima kasih. Oke. Oke, menjawab mengenai ini, apakah bisa satu hosting WordPress itu dipergunakan sebagai sampai 20 subdomain? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan subdomain, install di subdomainnya masing-masing, atau kalau kita ingin subdomain itu kita jaga, pluginnya nggak boleh macam-macam, kemudian sesuai dengan instruksi kita, silakan pergunakan WordPress multi-site. Itu dari segi keamanan, dari segi update jauh lebih kompatibel dan aman dibandingkan harus install satu persatu nama subdomain. Nah, bisa enggak kalau satu hosting subdomainnya lebih dari 20? Tergantung di layanannya. Oleh karena itu, kalau Anda beli hosting, cek tuh spesifikasi layanan. Ada berapa add-on domain, ada berapa subdomain yang boleh diinstal dalam satu layanan tersebut. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika install WordPress di subdomain, apakah ada bermasalah di hostingnya? Jawabannya, selama Anda menggunakan share hosting, kalau satu subdomain itu loadingnya berat atau trafficnya berat, maka karena kayak sharing, kos-kosan sharing, maka akan berpengaruh ke yang lainnya. Jadi saran saya adalah satu orang atau satu UKM belikan aja subdomain masing-masing. Murah kok, cuma 50.000 per bulan. Seperti itu. Oke. Oke, baik. Semoga terjawab ya, Kak, pertanyaannya. Oke, nah, sebenarnya aku agak keinget yang tadi sih, Mas, yang masalah SSL. Aku penasaran nih, Mas. Apa aja sih perbedaan dari SSL yang gratis dan yang berbayar? Mungkin ada penjelasan teknisnya atau gimana, Mas? Kalau penjelasan teknis, saya bukan orang teknis di bidang itu. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Jadi dari segi keamanan, pertama SSL itu mempengaruhi apa aja? Pertama keamanan. Kemudian yang kedua dan yang saya rasakan adalah kecepatan loading website. Hmm. SSL itu menyumbangkan kurang lebih 100 hingga 200 mikrosecond loading website setiap kali membuka website. Jadi pastikan Anda, kalau misalnya pakai gratisan nggak ada masalah. Saya mencobanya gini, jadi sebagai catatan kenapa wpclub.id itu cepat, karena wpclub.id itu menggunakan Neoled punyanya dari Bisnet, dan itu loadingnya sekarang masih di angka 0,78 second. Setelah saya inspect elemen, rupanya karena saya menggunakan Let's and Script, itu yang membuat lebih berat. Oleh karena itu saya beli tambahan SSL di situ, dan itu sekarang kurang lebih 0,5 second, nggak sampai setengah detik. Jadi pengaruhnya SSL hanya yang sepengetahuan saya, selain dari segi keamanan, itu juga berpengaruh ke loading speed.
Tetapi kalau teman-teman load internet apa tuh namanya buka sudah kurang dari 3 detik itu udah cepat. Cuman ya itu tadi karena saya itu orangnya tanda kutip pengennya cepat lagi, yaitu pengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, SSL mempengaruhi kepada browser. Contoh, kalau teman-teman buka webpage sinarhadiwijaya.my.id di Google Chrome dengan sinarhadiwijaya.my.id di Microsoft Edge akan jauh lebih cepat di Microsoft Edge daripada di Google Chrome karena itu pengaruh SSL. Jadi itu saya menggunakan SSL yang gratis, pengaruhnya di situ yang Let's Encrypt, tapi kalau berbayar tidak ada pengaruh, keduanya sama cepat. Kalau saya itu mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan lagi mengenai SSL atau detailnya, atau kita bikin aja webinar khusus pembahasan SSL. Wah, boleh, boleh. Menarik banget ya, Mas. Nah, untuk sesi Q&A kali ini kita sudahi dulu ya, Mas. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang hadir pada hari ini semuanya terjawab. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan lanjutan, boleh banget ditanyakan di grup WhatsApp yang tadi linknya udah aku bagikan juga. Jadi boleh nanya ke kita, ke Mas Hadi, supaya nanti kita ada keberlanjutan diskusinya ya. Nah, sebelum kita umumkan nih ya Mas Hadi, kita mau istirahat sebentar nih ya. Kan tadi udah dibilangin kalau pemenang akan dapat merchandise menarik. Jadi kita pilih dulu dari semua penanya, kita pilih 3 orang terbaik. Dan kita break sebentar, jangan kemana-mana dulu dan stay tune. Pengen tahu rasanya hosting super cepat? Bikin websitemu tanpa batas dengan hosting serba free dan unlimited dari Biznet Gio. Berlangganan sekarang juga. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Nah, sekarang aku mau umumkan ya 3 orang penanya terbaik dari sesi Q&A yang berhak mendapatkan merchandise menarik dari Biznet Gio. Langsung aja aku umumkan ya, yaitu ada Kak Junjun, Kak Eri, Kak Erika, dan juga Suyatno. Oke, baiklah. Selamat kepada para pemenang berhak mendapatkan merchandise menarik dari Biznet Gio. Ada tote bag, ada notepad, ada kaos, dan juga cangkir. Boleh banget untuk menuliskan di kolom komentar di Zoom atau di YouTube emailnya supaya nanti bisa kita follow up dari tim Biznet Gio. Oke, kita kembali lagi bersama Mas Hadi. Gimana nih Mas? Nggak kerasa banget udah di penghujung acara nih. Waduh, masih di mute nih Mas. Waktu berjalan cepat, tapi kita masih ada 4 pertemuan lagi. Oke, mantap. Nah, Mas Hadi terima kasih banget udah mengisi sesi yang hari ini. Dan seru banget ya tadi udah banyak teman-teman yang nanya, udah yang ada open discussion juga. Dan semoga melalui sesi hari ini nggak berhenti ya antusiasme teman-teman semuanya. Semoga masih antusias sampai nanti pertemuan terakhir ya. Gitu. Terima kasih Mas Hadi sudah bersedia datang hari ini. Oke, mungkin aku mau nanya nih Mas, kesan-pesan Ya. dari Mas Hadi terakhir deh. Ya, oke. Yang pertama adalah tadi ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dibacakan, yaitu masih belum paham. Nah, webinar ini khusus
namanya webinar series, yaitu Anda bisa bertanya bukan hanya ketika webinar berlangsung, tetapi juga bisa bertanya melalui WhatsApp. Harapannya adalah biar kita tidak cuman berhenti di sini aja, masih banyak acara-acara atau kegiatan lain. Kemudian yang kedua, besok itu bagi beberapa orang yang sudah mengetahui atau belum tahu digital marketing, maka itu adalah materi besok adalah materi yang emas banget, yaitu materi mengenai digital marketing di minggu depan, yaitu yang biasanya kalau materi ini disampaikan itu biaya kursusnya cukup mahal dan besok kita berikan kepada Anda secara gratis. Jadi pastikan nih Anda boleh mengajak teman-temannya, saudaranya untuk bergabung di grup WhatsApp biar tidak ketinggalan informasi dari kita. Atau jangan lupa nih kunjungi dua hal. Yang pertama adalah kalau rekaman tadi perlu Anda tanyakan, cek ke YouTube-nya Bisnet GeoCloud. Dan yang kedua, Anda bisa tag dengan akun dari Bisnet GeoCloud dan juga akun dari saya. Nantinya kita akan ada sesi tanya jawab. Saya biasanya Insta Story dan kita jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, siap. Boleh dikasih tahu dong, Mas, akunnya Mas Hadi itu ada di mana aja dan username-nya apa aja? Ya, dicari lagi. Jadi simpel aja, ketika Jasinar Hadi Wijaya di mesin pencari manapun, di Google muncul website saya, sosial media, LinkedIn saya, dan insya Allah semuanya sama, yaitu @sinarhadiwijaya. Oke, baiklah. Siap. Terima kasih banyak Mas Hadi sudah sharing pada hari ini. Dan juga terima kasih banget buat teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir. Buat penanya juga semuanya terima kasih. Dan semoga sesi hari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Dan jangan lupa kalau minggu depan dan minggu depannya lagi kita akan masih ada sesi ghosting bersama Dapanel. Nah, tadi kan Mas Hadi bilang minggu depan digital marketing ya, tapi enggak ya. Minggu depan kita belajar fundamental WordPress, jadi kita belajar tentang plugin, tema, dan lain-lain. Dan juga pastinya security pada WordPress juga akan dibahas juga. Dan di minggu depannya lagi kita baru akan belajar fundamental digital marketing. Jadi stay tune dan teman-teman boleh banget aku kembali ingatkan untuk join grup WhatsApp supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut dan juga selalu ikutin webinar dari yang ghosting bersama Dapanel. Sip, itu aja. Terima kasih Mas Hadi dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di ghosting berikutnya. Dadah!